Baik. Kalian sudah pegang buku ini, sudah baca? Dah? Jadi minggu lalu saya suruh kalian untuk baca bab 1 dan bab 2 ya. Sudah dibaca ya? Jadi menurut Rasul Paulus, hermeneutika adalah suatu apa? Kita memilah-milah kebenaran. Alkitab yang kita pegang ini harus bisa kita pilah-pilah dengan benar. Sebagai seorang pembuat tenda, Paulus ya pasti sangat fasih dengan pembuatan tenda yang dimulai dengan pemotongan pola. Kalian di sini siapa yang pinter bikin baju? Jahit baju? Ada? Nggak ada. Kalau mau jahit baju harus bikin polanya dulu, baru kemudian kainnya digunting. Kalau polanya ya, kalaupun polanya bagus tapi guntingnya miring-miring gimana kira-kira? Nanti kalau dijahit hasilnya ya kok ada yang sempit, ada yang longgar, ya, tidak simetris lah dan lain-lain karena tidak terpotong dengan rapi. Demikian juga firman Tuhan, walaupun firmannya benar, tapi kalau tidak ditafsirkan dengan baik, nanti kesimpulannya miring-miring. Ya. Oke, coba kalian lihat di halaman 7. Ya. Ini yang online juga boleh mengikuti. Ini karena saya pegang buku fisiknya. Kalau kalian pegang buku PDF-nya, atau kalau kalian tidak ada, susah juga ya kalau nggak ada. Ya, nanti kalian bisa dapat lagi. Saya akan bahas poin-poin pentingnya. Tentu selain itu kalian harus baca sendiri, karena ada banyak hal yang tidak saya bacakan, tidak saya sebut, tetapi tetap penting. Dan saya ulangi lagi, nanti kalau ujian banyak keluar dari buku ini. Ya, tujuan dari kita belajar hermeneutika adalah untuk memberikan kalian suatu metode. Suatu metode yang sistematis. Ini saya hermeneutik. Tunggu dulu, masih saya gedein. Hermeneutik tujuannya adalah untuk belajar metode. Ini kebaca nggak? Lumayan lah ya, nggak kecil-kecil banget. Belajar metodenya. Metode ini sifatnya baku dan sistematis. Dia mengandung prinsip-prinsip, sehingga kalau kita pakai metode ini, maka dia akan konsisten karena dia sistematis dan objektif. Nah, kalau dia konsisten, maka dia bisa diajarkan atau dipakai untuk mengajar. Sesuatu yang tidak konsisten tidak bisa dipakai untuk belajar mengajar. Karena hari ini gurunya bilang begini, nanti tahun depan kelas yang sama gurunya bilangnya beda lagi. Nah loh, kan gimana dong ya kan? Karena tidak konsisten.
atau dari satu dosen ke dosen yang lain, karena tidak konsisten akan menghasilkan mengajarkan kesimpulan yang berbeda, doktrinnya beda. Karena apa? Karena metode penafsirannya tidak sama. Kalau metode penafsirannya sama dan diaplikasikan dengan konsisten, akan menghasilkan pengajaran yang konsisten juga. Nah, ini penting. Oleh sebab itu, maka apa yang diajarkan oleh Pak Suhento puluhan tahun yang lalu, mulai tahun 1996, itu juga yang diajarkan kepada kalian di 2024. Karena metodenya sama dan kesimpulannya konsisten. Dan nanti kalau kalian sudah lulus, kalian akan ngajarin orang lain, dan apa yang kalian ajarkan kepada orang lain adalah sama dengan yang Pak Suhento ajarkan di tahun 96. Ya. Nah, ini membuat kita bisa belajar dengan sangat efisien. Karena kita punya metode yang konsisten. Ya, ini sangat-sangat berharga. Oleh sebab itu, kalau kita nanti baca buku dalam pembelajaran kita akan baca banyak buku. Kita ketemu banyak orang, kita diskusi. Maka kita harus memakai akal sehat kita, pakai Alkitab dan metode penafsiran yang benar, supaya kita menguji segala sesuatu. Baru kemudian yang konsisten dengan Alkitab itu yang kita pakai. Kalau tidak konsisten, berarti itu akan bertentangan dengan apa yang sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, jangan. Ya, yang tidak konsisten itu harus dipertanyakan. Oke. Jadi, hermeneutik ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib. Ya. Itu yang di sebelah diingatkan supaya jangan terlalu berisik. Terlalu berbahagia mereka ini bekerja sambil berbahagia, nggak apa-apa ya. Kalau bekerja tidak ada sukacita itu kasihan betul ya. Sama, melayani Tuhan kalau tidak ada sukacita kasihan. Jadi kalau orang melayani, biarlah dia punya sukacita. Hanya saja perlu memperhatikan situasi dan kondisi, waktu dan tempat. Gitu. Ya. Mau apa? PDF. Kenapa PDF? Hah? Bukunya nggak ada kalian? Bagaimana kalian bisa nggak ada buku? Ditinggal di perpus. Makanya saya bilang kalian mesti pegang sendiri, entah dari kakak senior kah atau pinjam dari itu juga masih mungkin bisa kan, cuman pindah 5 meter gitu, 10 meter ya. Oke. Ya. Kemudian habis itu di halaman 12 dan seterusnya itu ada tentang sejarah penafsiran Alkitab. Sejarahnya ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada zaman Yahudi kuno, zaman itu penulis Perjanjian Baru, zaman bapak-bapak gereja, zaman abad pertengahan, zaman reformasi, zaman pasca reformasi, dan zaman modern. Nah, ini kalian baca sendiri ya. Kecuali kalian ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan sekarang. Kalau nggak ada ya saya lengkap aja. Banyak hal yang menarik tentu yang harus kalian baca ya. Dan sekali lagi
Ini penting karena nanti hampir pasti setiap tahun ada soal yang keluar dari bab 1 tentang sejarah. Jadi kalian harus baca. Baik. Di dalam menafsirkan Alkitab, kita bisa memakai beberapa alat. Nomor 1 tentu adalah Alkitab itu sendiri. Kalau kita tidak punya Alkitab, tidak ada apa-apa yang ditafsirkan. Saya sarankan supaya selain kamu memakai bahasa Indonesia, kamu punya Alkitab bahasa Inggris versi King James. Ya. Alkitab King James Version, KJV, ya. KJV itu singkatan dari King James Version. Kadang-kadang ini ditulis AV, itu Authorized Version. Itu kurang lebih sama, ya. Jadi King James Version dalam bahasa Inggris atau Authorized Version ini adalah versi yang sangat bagus untuk kalian jadikan referensi. Kenapa? Karena di dalam ini dunia teologi, dalam dunia kekristenan, ada 2 teks Yunani yang besar, yaitu Textus Receptus dengan critical text. Secara singkat, kita tidak mau pakai yang critical text. Ya. Ini didasarkan pada teks yang kurang bagus, tidak lengkap, banyak salahnya, saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Kita mau pakai yang Textus Receptus. Nah, sayangnya mayoritas Alkitab di dunia memakai dasar critical text, termasuk Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi Alkitab bahasa Indonesia kita itu didasarkan pada critical text. Tidak selalu, tetapi banyak. Ya. Nah, untuk mendapatkan teks yang paling tepat, maka kita pakai Textus Receptus. Tapi ini kan bahasa Yunani. Kalau kalian belum bisa bahasa Yunani, ya udah pakai bahasa Inggris aja, nggak apa-apa. Bahasa Inggris yang paling bagus itu adalah yang King James Version. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Sunario, apa yang dimaksud dengan metode alegorikal? Ya. Jadi, ada beberapa metode penafsiran. Ya. Ini ada macam-macam. Yang dipakai oleh Tuhan Yesus dan murid-murid adalah yang namanya literal. Selain itu, ada yang namanya alegorikal. Apa artinya literal? Literal artinya sesuai dengan pengertian umum. Misalnya ular ya artinya ular, ayam artinya ayam, domba artinya domba. Alegoris justru itu mencari makna di balik yang literal.
Misalnya ketika Tuhan Yesus bilang, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu itu ditafsirkan secara alegoris, bahwa pada hari yang ketiga artinya pokoknya lengkap. Pada hari yang ketiga itu artinya pada hari pertama mati, pada hari kedua dikuburkan, pada hari ketiga dibangkitkan gitu. Nah, misalnya gitu ya. Tapi kalau literalnya 3 hari itu benar-benar 3 hari, yaitu 3 hari yang manusia pakai gitu. Ya, bukan hari yang dipakai oleh hari yang di Mars. Hari yang di Mars itu kan satu hari bisa kebetulan satu hari di Mars hampir 24 jam. Bukan. Misalnya satu hari di Jupiter gitu. Nah, satu hari di Jupiter kan ini lama banget gitu ya. Bukan. Pengertian literal adalah yang dipakai dalam masyarakat. Hari ya artinya hari, berarti dari hari Senin ke hari Selasa 24 jam gitu. Oke, nah itu namanya literal. Alegoris tidak harus menggunakan literalnya. Dia mencari makna lain selain dari yang umum. Nanti kita akan melihat, ini adalah yang kelima ya. Kita ada 5 pilar penafsiran. Satu, kesatuan Alkitab. Ini nanti bab 2. 2, wahyu progresif. 3, ini adalah dispensasi zaman. 4, plan A dan plan B, koin dengan 2 sisinya. Koin 2 sisi, plan A dan B. Baru yang kelima adalah nanti metode literal, historical, gramatikal. Dan ini adalah prinsip-prinsip yang akan kalian pelajari dalam mata kuliah ini di kelas kita. Jadi yang literal, historical, gramatikal ini akan kita bahas belakangan, sesudah kita melihat prinsip-prinsip lainnya dulu. Jadi yang dimaksud dengan metode alegorikal ini akan lebih jelas ketika nanti kita lihat, kita bandingkan dengan metode literal ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Ya, kalau mau tanya suaranya harus keras karena ini direkam. Tuh, lihat ininya. Kamu bisa lihat tuh, itu suaranya masuk apa enggak. Kalau misalnya terlalu kecil, suaranya enggak masuk. Tapi kita juga bisa menggunakan metode alegoris untuk ya, tidak, kita tidak pakai metode alegoris. Halo. Nah, mendingan. Kita tidak pakai metode alegoris karena kita pakai metode literal. Mesti lebih keras suaranya. Kayak seperti perumpamaan. Perumpamaan pun kita tafsirkan secara literal. Literal bukan berarti tidak ada perumpamaan. Literal bukan berarti tidak pakai alegori. Literal bukan berarti tidak pakai kiasan. Literal bukan berarti tidak ada hal-hal yang tersirat. Ada, tetapi harus ditafsirkan menurut pengertian umum.
dan sesuai dengan, karena bukan cuma literal tapi historical dan gramatikal. Ya, ini metodenya. Jadi bukan cuma literal saja, tetapi kita harus melihat konteksnya, yaitu historical, dan sesuai dengan grammarnya, yaitu tata penulisan. Oke, mana tadi lagi? Ada pertanyaan lagi dari Riko Chandra. Saat kapan kita bisa menentukan metode literal, historical, atau gramatikal? Selalu, ya, selalu. Jadi tadi saya sudah singgung bahwa metode literal ini masih tetap ada kiasannya, gitu, ya, tetap bisa memakai kiasan, tetapi harus ditafsirkan secara literal, historical, gramatikal. Oke. Nggak kedengeran. Masih nggak kedengeran. Ayam ya ayam, terus? Ayam ya ayam, ular ya ular, pintu ya pintu. Terus Tuhan mengatakan akulah pintu. Lalu berarti Tuhan itu pintu. Bagaimana kalau seandainya dengan secara literal ada seseorang yang menafsirkan bahwa setiap pintu itu adalah Karena dari konteksnya jelas maksud Tuhan Yesus dengan pintu adalah sesuatu yang sama dengan pintu atau memiliki fungsi, punya kemiripan dengan pintu. Begitu, ya. Menafsirkan perumpamaan atau lambang atau simbol tidak sama dengan metode alegoris. Metode literal, historical, dan gramatikal tetap bisa menafsirkan sesuatu yang bersifat alegoris. Metodenya tetap literal, historical, gramatikal. Walaupun perumpamaan itu bersifat alegoris, tetapi metode penafsirannya jangan alegoris. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti saat menafsirkan, maka kelima prinsip ini harus selalu digunakan. Betul. Ini adalah prinsip yang universal. Setiap kali kita menafsirkan, tidak boleh melanggar satupun dari prinsip-prinsip ini. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, biar kita enggak ini. Soalnya ini udah minggu ketiga. Kita harus cepat. Yang pertama, kesatuan Alkitab. Ini kalau kalian buka di halaman 29, ya. Kesatuan Alkitab artinya seluruh Alkitab itu kesatuan.
mungkin kalian merasa itu kan udah nggak usah disebut lagi gitu. Masalahnya tidak semua orang percaya begini, ya. Ternyata tidak semua orang menganggap Alkitab itu merupakan suatu kesatuan. Ada yang menganggap bahwa Alkitab itu merupakan kumpulan dari kitab-kitab yang terpisah, yang berbeda-beda. Kan penulisnya beda-beda, ditulisnya pada zaman berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, kepada orang yang berbeda-beda. Nah, tapi justru disitulah ajaibnya Alkitab. Ternyata semua kitab-kitab itu merupakan suatu kesatuan. Ya. Ternyata walaupun yang tulis beda-beda, tetapi ada satu penulis utama di balik semuanya gitu, yaitu Allah, Roh Kudus. Musa, Yosua, Samuel, dan nabi-nabi yang lain, bahkan rasul-rasul yang ribuan tahun sesudah mereka, ternyata diinspirasikan oleh Roh Kudus yang sama. Nah, penulisnya sama. Ya, oleh sebab itu merupakan kesatuan. Walaupun ditulis ribuan tahun bedanya, ya, terpisahnya ribuan tahun, tetapi karena yang menulisnya adalah Allah yang sama, yang maha benar, maka tidak ada pertentangan di dalamnya. Walaupun di dalamnya itu banyak variasi, ya. Nah, karena yang menulis satu, maka Alkitab itu mengajarkan satu doktrin, satu pengajaran. Satu aja. Nah, yang saya maksud itu begini. Satu pengajarannya itu dia besar gini. Ya, maafkan gambar yang jelek ini. Di dalamnya ada pengajaran, gimana kalau kita pakai warna yang berbeda? Oh, ada pengajaran tentang keselamatan. Ada pengajaran tentang akhir zaman. Ada pengajaran tentang moralitas. Ada pengajaran tentang, ini lama-lama jadi olimpiade, tentang macam-macam. Tunggu, masih kurang satu warna. Ini terjadi 4 tahun sekali, yaitu olimpiade. Intinya semuanya itu harus masuk dalam satu pengajaran yang menyeluruh ini, gitu. Di dalamnya walaupun tentang keselamatan itu ya dia ada pengajarannya, tetapi tidak bertentangan dengan yang tentang akhir zaman, tidak bertentangan dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Semuanya harus merupakan suatu kesatuan. Kalau digabungkan akan menjadi satu doktrin. Ya, satu doktrin. Kalau ada doktrin yang lain yang di luar ini,
di luar nih. Berarti beda. Berarti itu tidak mungkin berasal dari Alkitab yang kesatuan ini. Berarti dia namanya keduaan karena menghasilkan yang satu ini dan yang satu itu. Menghasilkan dua jenis doktrin. Tidak. Kesatuan Alkitab artinya Alkitab punya satu doktrin, walaupun di dalamnya bisa juga sih kita bagi-bagi, ya, bisa kita bagi-bagi, tetapi semuanya digabung atau tergabung menjadi satu kesatuan. Itu namanya kesatuan Alkitab. Oke, ini saya hapus. Ini jadi nggak ada. Oke. Jadi satu pengajaran. Tadi saya sudah singgung bahwa karena dia satu, maka dia harus konsisten. Berarti di dalamnya tidak boleh mengandung kontradiksi. Kontradiksi itu artinya pertentangan. Artinya yang tadi, yang merah ini tidak boleh bertentangan dengan yang hijau. Dia masih harus tergabung dengan yang lainnya, itu mesti cocok. Ya. Yang biru ini tidak boleh beda dengan yang hijau, dengan yang kuning. Dia harus cocok. Tidak boleh mengandung kontradiksi. Apa contoh dari kontradiksi? Misalnya, ini contoh aja ya, contoh. Coba kalian bisa menilai ini kontradiksi bukan? Kontradiksi atau bukan? Pernyataan pertama, ayah saya punya 2 anak. Pernyataan kedua, misalnya atau gini, ayah saya punya anak. Saya dan kamu adalah saudara kandung. Apakah pernyataan ini bertentangan atau tidak? Bertentangan atau tidak? Ini Pak Riko udah langsung gercep tulis tidak. Gimana menurut kalian? Kenapa tidak bertentangan? Kalau saya tulis gini, ayah saya punya 1 anak, punya seorang anak. Ini masih bisa atau bertentangan? Kenapa bertentangan? Apa-apa lebih keras? Tadi kamu bilang pernyataan pertama hanya seorang. Di mana ada kata hanya di situ? Mana ada kata hanya? Hah?
hanyanya? Nggak ada. Katanya tadi ada. Nih Pak Riko bilang nih tuh, satu saja. Mana ada kata sajanya? Di mana ada kata saja? Hah? Seorang berarti satu, bener nggak? Seorang berarti satu dong. Bentar, katanya apa? Hanya. Mana ada kata hanyanya? Seorang berarti satu, betul. Tapi mana ada kata hanya di situ? Tidak ada. Tidak ada. Tapi tidak ada kata hanya kan? Bisa nggak? Bisa nggak saya bilang? Saya punya seorang anak, namanya Melody. Bener nggak? Saya nggak bilang bahwa saya punya anak lain namanya Titus. Saya cuma bilang, saya punya seorang anak. Saya lagi cerita nih, saya punya anak nih namanya Melody. Bener nggak? Apa harus saya bilang, saya punya 2 orang anak, salah satunya namanya Melody? Boleh nggak saya bilang, saya punya seorang anak? Nggak boleh. Hah? Oke. Saya punya satu buku. Judulnya titik-titik. Boleh nggak? Apa itu berarti saya cuma punya hanya satu buku? Udah paham? Ya. Jadi karena tidak ada kata hanya atau saja, ini tidak bertentangan. Terus yang itu Pak, yang saya dan kamu, kan dia seorang, punya seorang, berarti satu. Gimana? Paham nggak? Hanya karena di pernyataan pertama bilang ayah saya punya seorang anak, tidak berarti dia punya hanya seorang anak. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Ya. Nah, disinilah pentingnya menggunakan metode literal, historical, gramatikal. Artinya, apa yang tertulis sesuai dengan grammarnya tata bahasa Indonesia. Kalau tidak ada kata hanya, maka masih terbuka kemungkinan bukan cuman itu. Ya. Tentu ada konteksnya. Dalam contoh ini tidak ada konteks kan? Tidak ada konteks. Kalian pembaca yang membangun konteksnya sendiri. Makanya sampai ini Pak Riko bilang ini biasanya dalam bahasa Indonesia kan ini artinya seorang, itu kan konteks dalam biasanya. Berarti Pak Riko menafsirkan ini dalam konteks biasanya orang ngomong kayak gimana. Berarti dia tambahkan konteksnya, dia bangun konteksnya sendiri. Lagi connecting. Orang pertama sudah menceritakan bahwa dia punya ayah, dan kemudian dia mengatakan kepada saudaranya, kamu adalah saudara kandung saya. Bentar. Ini udah muncul lagi belum? Suaranya hilang katanya.
Ya, oke ya. Nah, katanya masih progres. Ntar, ini gara-gara tiba-tiba drop ininya, internetnya. Ya, moga-moga muncul lagi. Ya, internet. Oke, nah sekarang coba saya ubah lagi ya. Saya ubah. Misalnya ayah saya punya saudara. Ayah saya tidak punya anak. Gimana dengan kalimat ini? Kenapa ini kenapa ini kontradiktif? Karena pernyataannya itu dia mengatakan bahwa ayah saya tidak punya anak. Sedangkan kalau dia berbicara begitu terus ayah itu dia itu ayah siapa gitu. Berarti dia bukan anak tetangga. Nomor satu, saya pasti ada karena saya sedang berbicara. Kalau saya ada berarti saya punya ayah. Benar nggak? Ada yang tidak punya ayah? Karena saya punya ayah, maka ayah saya pasti punya anak. Benar nggak? Jadi ayah saya tidak punya anak ini tidak logis. Oke ya. Jadi ini cuma contoh main-main aja. Di dalam Alkitab tidak boleh ada kontradiksi. Ya. Ini ada hubungannya dengan doktrin apa namanya? Doktrin inspirasi. Ini kok retot mulu. Apakah internetnya lagi jelek? Gimana? Apakah sudah masuk lagi? Halo Bandung. Ya, gimana? Belum? Ini kenapa internetnya ini ya? Jangan-jangan ada yang ikutan nimbrung di internet kita. Yang router chapel kelas ini ada yang pakai lagi nggak? Ya, kabar-kabarnya sih lagi ada masalah di internet. Katanya Bisnet juga lagi masalah. Sebagian pelanggan mengalami ini putus, ya, tidak ada sinyal.
dan nggak tahu kenapa. Nah, kita ada dua di sini, kita pakai MNC sama MyRepublic. Tapi ini ya. Audio upload rate apa nih? Oke. Connection statusnya gimana sih? Aneh. Lost packetnya banyak lagi. Ya, ini berarti koneksinya tidak ini ya. Sering ngedrop nih. Karena banyak paket yang hilang. Ya. Ini dia juga jitternya tinggi. Oke, nggak usah pakai kamera dulu. Kita ini aja, suara saja. Baik, kalau tidak mengandung kontradiksi, kenapa? Kenapa bisa tidak mengandung kontradiksi? Oh, karena ini kan ditulis oleh Allah kan? Ditulis oleh Allah. Nah, Allah itu sifatnya gimana? Maha benar. Kalau ditulis oleh Allah yang maha benar dari awal sampai akhir, berarti dari awal sampai akhir juga tidak ada kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan, otomatis dia konsisten. Kalau dia tidak konsisten, berarti ada kesalahan. Gitu ya. Kalau dia kontradiksi, berarti dia ada kesalahan. Kalau dia tidak ada kesalahan, berarti dia tidak kontradiksi. Ya. Bagaimana kita meyakinkan orang kan? Kan Alkitab kan sekarang kan udah beda-beda gitu kan. Apakah ada tulisan Alkitab beda-beda, terus gimana meyakinkan orang? awal, maksudnya tulisan paling awal apa masih ada? Kalau tidak ada, bagaimana kita meyakinkan orang bahwa ini benar-benar sama persis dengan awalnya gitu? Hah? Dengan tulisan awal, dan tulisan paling awal yang ditulis oleh para penulis. Maksudnya bagaimana kita meyakinkan orang bahwa Alkitab itu benar dari awal sampai, maksudnya dari tulisan awalnya sama dengan yang aslinya? iya. Oke. Kalau ada otomatis kan nggak persis, nggak ada lagi yang paling awal. Yang mana yang kita pegang? Kan biasanya kan yang kita tahu itu yang paling dekat itu kan KJV ya. Ya, sebenarnya ini diajarkan di kelas biblical textual. Ya. Ya udah, singkatnya saja. Udah pada ngambil belum ini? Kenapa? Biologi, kalau tekstual belum. Textual bibliology belum? Semester ini? Lalu. Semester lalu tuh. Kok nggak diambil? Singkatnya begini. Hari ini juga, kalau ada yang punya surat tanah, sertifikat, kamu pegang sertifikat, lalu ternyata ada orang lain yang pegang sertifikat, tahu dari mana yang asli? Tahu dari mana yang asli? Bisa kita cek, ya. Yang mana yang lebih cocok dengan dokumen lain, misalnya. Hari ini kita juga memakai metode-metode investigatif untuk menentukan suatu dokumen itu sudah berubah atau belum. Oh, misalnya begini.
Misalnya catatan kuliah. Dulu zaman saya masih kedokteran, catatan kuliah itu diturunkan dari senior ke junior selama bergenerasi-generasi. Ya, wajar karena catatan kuliahnya itu berbuku-buku. Ya. Dan akhirnya menjadi diktat. Lucu sekali karena diktatnya itu adalah catatan mahasiswa, bukan bahan dari dosennya, tapi catatan mahasiswa. Dalam perkembangan waktu yang sudah difotokopi beribu-ribu kali dan sudah ditulisin oleh bergenerasi-generasi mahasiswa, dicoret-coret, bagaimana seseorang tahu bahwa diktat yang dia pegang ini masih asli yang diturunkan oleh senior yang pertama tulis itu? Caranya gampang sekali. Dia bandingkan dengan kopi yang orang lain pegang. Ya. Dia bandingkan dengan yang temennya pegang. Paham enggak? Kalau yang dia pegang ini kok beda sama yang lain, yang temennya gitu, ini segera akan menimbulkan tanda tanya. Punya kamu yang benar atau punya saya yang benar? Ya kan? Kalau gitu kita cari teman yang lain lagi dong. Benar nggak? Si A, si B kok beda? Coba tanya si C, coba lihat punya kamu. Oh, punya kamu sama kayak B punya. Nah, berarti loh, yang saya pegang punya si A ini jadi tanda tanya yang kedua nih. Kok B sama C sama, punya saya beda? Coba cari yang D punya. Ternyata yang D juga sama dengan yang B sama C. Jadi dengan proses membandingkan, kita bisa tahu bahwa yang beda di sini bedanya apa. Oh, ini ditambahkan, ada yang catatan sampingnya dia kasih komentar begini. Gitu. Teks asli Alkitab juga begitu. Dari beribu-ribu manuskrip kita bisa kumpulkan, lalu kita bandingkan. Kita tahu bahwa ada satu golongan imam, namanya golongan imam Masoret, yang bertugas untuk memelihara dan mengkopi kitab-kitab perjanjian lama. Saya tulis ya. Ya, kitab-kitab PL. Kitab-kitab PL. Ini ditulis oleh disalin oleh Imam Masoret. Mereka yang memiliki tradisi yang sangat ketat. Kalau menyalin suatu manuskrip, setiap kali itu mereka ambil perkamen baru, mereka akan periksa dulu huruf pertamanya apa, huruf terakhirnya apa, kemudian jumlah huruf di dalam satu halaman lembar itu ada berapa, kemudian misalnya ada 100 huruf, 100 karakter, maka huruf ke-50-nya yang di tengah-tengah itu harus apa. Itu mereka setiap lembarnya harus mereka periksa. Kalau sampai ada kesalahan, ada perbedaan, maka lembar itu harus dimusnahkan. Kalau sampai dalam satu kitab ada 3 kali kesalahan, seluruh halaman di manuskrip salinan itu dibakar semua, dimusnahkan. Mulai lagi dari awal. Kalau mereka mau menuliskan nama Jehovah,
mereka akan mandi, ganti baju, ganti pena dulu. Karena itu nama kudus. Mereka tidak berani untuk menuliskan nama Jehovah dengan sembarangan. Ini adalah golongan imam yang sangat ketat, sangat teliti, sehingga kita memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi bahwa mereka akan menyalin dengan setia, dengan akurat. Nah, ini akhirnya menghasilkan Masoretic text yang kita pakai hari ini sebagai landasan Alkitab bahasa Ibrani kita, Perjanjian Lama. Surat-surat di Perjanjian Baru, kitab-kitab PB. Ya. Ini ada banyak manuskripnya. Ya, ada ribuan. Bentar. Manuskrip asli ini disalin. Ya, disimpan di jemaat dan rumah pribadi. Ribuan, jumlahnya banyak sekali. Disalin dan disalin dan disalin dan disalin. Kita hari ini punya ribuan potongan. Dan di perpustakaan Pak Soeto itu ada satu buku yang memfoto potongan-potongan manuskrip yang kita punya. Maksudnya ada di museum. Jadi ketika orang menyalin, ada yang dipakai untuk kebutuhan jemaat, ada yang disalin untuk kebutuhan pribadi. Ya. Yang dipakai untuk keperluan jemaat itu akan disalin dengan hati-hati dan akan dicek. Maka kemungkinan dia ada kesalahan itu kecil. Dan ketika dia dibandingkan dengan manuskrip-manuskrip lain yang dipunyai oleh jemaat lain, itu dia harusnya sama. Ya. Dan ini banyak sekali. Bagaimana dengan yang di rumah-rumah pribadi? Banyak juga. Nah, ini bisa saja ada singkatan-singkatan. Kenapa? Karena perkamen atau kertas waktu itu ya kulit mahal. Jadi untuk menulisnya itu mereka hemat-hemat ini tempat. Dan kalau ada kesalahan mungkin nggak dihancurkan karena mahal, sayang. Ya kan? Kalau ada salah tulis gitu, misalnya orang ditulis, misalnya manusia ini gini, ya mungkin nggak dihancurkan manuskripnya gitu, kan untuk keperluan pribadi, sedangkan mahal, maka nggak akan, ya udahlah biarinlah salah ketik doang gitu kan, salah tulis. Tetapi ini kebanyakan gampang kelihatan bahwa ini cuma salah tulis. Kalau dibandingkan dengan manuskrip yang dipakai di jemaat, langsung ketahuan, oh ini cuma salah tulis. Ini kesilapan gitu. Gampang. Ya. Dengan membandingkan manuskrip-manuskrip yang ribuan ini, kita bisa dapatkan yang mana yang asli. Begitu. Ya, oke. Jadi itu caranya kita mendapatkan yang kita sekarang pakai di Alkitab. 39 di Perjanjian Lama, 27 di Perjanjian Baru, total 66 kitab. Oke, ini singkatnya saja. Tetapi harusnya
di bibliologi tekstual ini dibahas. Ada pertanyaan dari Pak Sunario. Bagaimana dengan Matius 8 ayat 28 dibandingkan dengan Markus 5 ayat 2? Ya, oke, coba kita lihat ya. Matius berapa tadi? 8 ayat 25. Hah? Oke. Lihat di sini ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan. Dibandingkan dengan Markus pasal 5, ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa, ya. Terus datanglah seorang, kali ini seorang. Nah, ini tadi saya sudah sempat singgung bahwa ini bukan pertentangan, karena memang kalaupun 2 orang, tapi Markus cuman mencatat, cuman memfokuskan kepada salah satunya, ini bukan kontradiksi. Ya. Bisa saja memang ada 2 orang yang kerasukan, tetapi cuman satu yang berteriak-teriak begini, cuman satu yang legion, ya kan? Oke, nah kalau yang di sini mereka ya ada berteriak, oke. Ya, detail-detailnya lebih sedikit yang di Matius. Tapi ini bukan merupakan suatu kesalahan. Oke. Jadi Markus mencatat 1 orang karena mungkin yang lebih dominan di antara keduanya ya satu ini yang setannya legion. Begitu. Oke, tidak ada hal yang aneh, karena bisa saja di dalam melaporkan suatu peristiwa seseorang bisa memilih untuk memfokuskan, untuk menekankan detail-detail tertentu. Ya, oke. Balik ke kesatuan Alkitab. Atau ada pertanyaan lagi? Pak. Ya. Gimana dengan Matius pasal 22 ayat 39 dibandingkan dengan Matius pasal 5 ayat 33? Bentar ya. Duh. Mana?
kok lama sharingnya. Lama sekali. Yaudah, nggak usah di share screen, ini aja langsung saya bacakan. Apa tadi? Matius 22. Terus Matius 5 ayat 43. Ya, apa yang mau ditanyakan? Bentar, yang tadi di Matius pasal 22 itu adalah perintah Tuhan Yesus kasih tahu ada dua perintah utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, ya kan? Lalu yang di Matius pasal 5 ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pertanyaannya apa? Kenapa dia suruh kita dari 43 itu, Pak, bencilah musuh? Hah? Oke. Nah, coba lihat ayat 18-nya. Ayat 20-nya. Ya. Pasal 5 ayat 20-nya bilang, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus lagi mengkritik nih kehidupan keagamaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Itu nggak benar. Ya. Hidup keagamaanmu harus lebih benar. Kalau tidak lebih benar, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ayat 21, nih lihat bahasa Inggrisnya juga. Bahasa Indonesianya ayat 21 bilang, ini makanya harusnya di share nih, harusnya di share. Bisa nggak saya share? Mana sih tadi? Nah ini tadi, ini ya. Nih di ayat 21-nya bahasa Indonesia bilang, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Ini bukan difirmankan kepada nenek moyang kita, ini adalah yang dikatakan oleh nenek moyang kita. Ye have heard that it was said by them of old time. Kamu telah mendengar yang dikatakan oleh nenek moyang kita. Jadi ini adalah pengajaran ahli-ahli Taurat yang zaman dulu. Apa pengajaran mereka? Banyak. Nih ayat 21, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Ini adalah pengajaran para ahli Taurat orang Farisi zaman dulu. Ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus memberikan penafsiran yang berbeda dengan orang Farisi, dengan ahli Taurat. Ayat 40 3-nya, kamu telah mendengar firman. Ini adalah pengajaran orang Farisi dan ahli Taurat. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu pengajaran mereka. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ayat 44, ini kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oke? Makanya kuncinya tadi di ayat 20 dan 21. Kalau kita salah baca, kita pakai yang bahasa Indonesianya, kita bingung. Makanya tadi saya bilang pakai bahasa Inggrisnya juga. Oke?
Kembali ke kesatuan Alkitab. Atau ada lagi yang mau ditanya? Karena di dalam prinsip ini benar-benar tidak boleh ada pertentangan. Kalian harus baca Alkitab dari awal sampai akhir. Dan kalian harus banding-bandingkan. Kalau kalian ketemu ada satu kontradiksi atau kesalahan, bahaya. Jangan-jangan Alkitab bukan firman Tuhan. Gitu, ya. Kalau dia ditulis oleh Allah, maka dia haruslah tidak punya kesalahan. Dan kekristenan adalah satu-satunya kepercayaan yang berani menantang siapapun untuk mencari dan menemukan kesalahan di dalam Alkitab. Karena tidak ada. Dan sudah ribuan tahun banyak orang sudah mencoba. Alkitab sampai sekarang masih belum terbukti ada kesalahan satupun. Ya. Dan orang boleh terus mencoba. Tapi banyak orang yang sudah mencoba mencari kesalahan Alkitab, nggak ketemu, ujung-ujungnya malah jadi percaya Alkitab. Jadi, ya, ini merupakan prinsip. Ya. Maka tidak boleh ada kesimpulan yang bertentangan dengan ayat Alkitab. Tidak boleh, tidak ada kesimpulan. Ya adalah boleh lah. Tidak boleh. Tidak boleh ada kesimpulan yang bertentangan dengan ayat Alkitab. Nah ini ya udahlah pas. Berarti kalau kamu bikin kesimpulan yang di luar ayat-ayat Alkitab, itu sudah pasti salah. Intinya gitu. Jadi kalau kamu belajar Alkitab dan kemudian kamu menemukan suatu kebenaran, wow, rupanya begini, maka kamu harus cek dengan Alkitab. Kalau sampai ada satu ayat saja yang bertentangan dengan kesimpulan kamu itu, maka itu berarti kesimpulan kamu salah. Ya. Jadi kalau kamu lagi bertukar pikiran dengan teman, berdiskusi, kamu punya suatu pengajaran, dia punya pengajaran yang lain. Maka bagaimana caranya mengetahui siapa yang benar? Adalah dicek dengan Alkitab. Kamu berusaha untuk menemukan satu ayat yang bertentangan dengan pengajaran dia. Kalau ada kamu ketemu satu ayat saja atau lebih, maka itu berarti kesimpulan dia, pengajaran dia salah. Dia juga akan berusaha untuk cari satu ayat untuk membuktikan kamu salah. Itu namanya berargumentasi, berdebat. Jadi kita ada mata kuliah Apologetika 1 dan Apologetika 2. Apologetika 2 fungsinya adalah untuk mengajarkan kalian seni dan ilmu berdebat. Tentu di dalamnya kalian harus punya
sudah belajar banyak, sudah ikut beberapa tahun, sudah ikut 3 doktrin utama, sudah belajar banyak eksegesis. Tetapi kalian harus juga bisa menemukan ayat-ayat yang bertentangan dengan kesalahan. Ya. Kalian harus bisa membandingkan setiap pengajaran dengan ayat-ayat Alkitab. Itu penting sekali. Kemudian, kalau mau mencari atau menghasilkan kesimpulan, harus dicocokkan dengan kesimpulan lain yang sudah cocok, yang sudah dicocokkan dengan Alkitab. Karena semuanya harus satu, harus kesatuan. Gitu. Ya, semuanya harus suatu kesatuan. Ini mesti masuk. Ya. Jadi kalau kamu bikin satu kesimpulan, kamu jangan bikin yang kayak gini di luar gitu. Aku mau bikin yang di luar, jangan. Kalau kamu mau cari kesimpulan, apa sih pengajarannya? Carilah di dalam ini ayat-ayat Alkitab. Jangan bikin-bikin baru kemudian kamu cocokkan. Jangan-jangan ternyata bisa begini nih. Terus ini ini saya ubah-ubah dikit lah, saya geser-geser gitu. Biar masuk gitu Alkitabnya, jadi saya ubah. Jangan. Oke? Dicocokkannya kepada Alkitab. Ini jangan diubah-ubah. Balikin. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau memakai sumber di luar Alkitab, ya tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Alkitab haruslah menjadi otoritas tertinggi. Ya. Suaranya enggak ada. Gimana? Apakah suara saya masih kedengeran? Apakah ada yang susah mendengar? Ya, kalaupun memang ada gangguan di salah satu dari sistem kita, ini tetap saya rekam. Jadi saya pakai OBS untuk merekamnya dan nanti akan saya upload ke YouTube. Jadi tetap bisa direview kembali di YouTube. Channelnya Andrew Liao.
Itu channel saya. Itu cuman buat ini doang, buat naro video-video beginian. Ya. Tadi sampai mana? Otoritas tertinggi. Karena yang ditulis oleh Maha Benar adalah Alkitab. Sumber-sumber di luar Alkitab bukan ditulis oleh Allah yang Maha Benar. Jadi kalau bukan ditulis oleh Allah yang Maha Benar, bukan merupakan kesatuan dengan Alkitab, bukan merupakan tulisan yang tidak ada salah. Jadi tidak bisa kita jadikan otoritas. Apapun yang kita pakai untuk membantu penafsiran kita, tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Alkitab selalu adalah yang paling tinggi. Ini, ya, ternyata tidak semua orang sependapat dengan ini. Ada banyak gereja yang memakai otoritas lain di luar Alkitab. Ya. Itu namanya otoritas ekstra biblikal. Misalnya mereka menggunakan yang namanya kitab apokripa. Yaitu yang dipakai oleh gereja Katolik. Kalau kalian pernah lihat Alkitabnya di antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, ya, ada yang namanya kitab-kitab Deuterokanonika. Deutero artinya dua, kanon artinya ukuran. Jadi kanon kedua. Selain itu ada surat-surat lain, misalnya Injil Barnabas, ya, kemudian lain-lain. Kemudian ada kitab suci lain, misalnya Mormon, kitab Mormon. Ada nabi lain, ada tradisi gereja, misalnya konsili dan lain-lain. Dan ada banyak otoritas ekstra biblikal yang sifatnya menambah di luar Alkitab. Misalnya mimpi. Hapus dulu. Nah, mimpi, penglihatan, ya, cerita, malaikat, pengalaman. Oke. Pengalaman sama cerita ya kurang lebih lah, oke. Intinya hal-hal ini kalau dipakai untuk menjadi otoritas ya atau setingkat dengan Alkitab, bahkan lebih tinggi dengan Alkitab, pasti akan merusak Alkitab itu, merusak kesimpulan kita. Kita bilang bahwa sesudah orang mati dia akan cuman dua pilihan, yaitu masuk neraka atau masuk surga. Tapi lalu Katolik bilang, oh enggak,
akan masuk purgatori dulu. Pernah dengar purgatori? Ya, tempat api penyucian. Katanya di purgatori itu dosa-dosa orang akan dimurnikan, akan dibakar dengan api sampai bersih. Baru sesudah dosanya bersih, dia akan masuk surga. Kita bilang nggak ada itu di Alkitab. Tidak ada purgatori di Alkitab. Lalu mereka bilang, oh ada, tapi di mana? Di Deuterokanonika. Itu bukan di Alkitab. Nah, kalau orang sudah pakai sumber lain untuk menjadi pengajaran, ya itu sudah bukan Alkitabiah lagi, itu sudah luar Alkitabiah. Begitu. Oke? Jadi lihat bahwa prinsip kesatuan Alkitab berarti tidak ada lagi otoritas di luar Alkitab yang bisa kita yang lebih tinggi dari Alkitab atau setingkat dengan Alkitab. Otoritas yang tertinggi haruslah Alkitab. Banyak orang Kristen hari ini bimbang dengan ilmu pengetahuan karena menurut ilmu pengetahuan yang tidak percaya Allah, dunia ini terjadi lewat proses evolusi, ya, sudah berusia miliaran tahun dan lain-lain. Oke? Nah, lalu mereka bingung bagaimana caranya mengharmoniskan itu dengan Alkitab. Akhirnya sebagian dari mereka bilang bahwa Alkitablah yang salah, atau Alkitab kurang lengkap. Jadi mereka sebenarnya telah meninggikan ilmu pengetahuan dan kata para ilmuwan menjadi setingkat atau lebih tinggi daripada Alkitab. Itu bisa dipastikan menghasilkan kesimpulan yang ngaco. Ini adalah prinsip pilar pertama kesatuan Alkitab. Bisa juga kita tambahkan di sini, ya, ketiadasalahan Alkitab. Ketiadasalahan Alkitab. Karena kalau Alkitab itu satu dan ditulis oleh Allah, maka seluruhnya tidak ada salah. Nah, ini mungkin kita bahas minggu depan karena waktu kita sudah habis. Jadi masih banyak. Kesatuan Alkitab ini ya hampir selesai. Kalian boleh pulang lalu kemudian baca-baca Alkitab atau temukan ada nggak pertanyaan yang kamu bingung gimana jawabnya. Kalau orang mengkritik Alkitab, oh ini ada salah, oh ini ada bertentangan, oh ini tidak cocok, oh ini tidak sesuai dengan moralitas dan lain-lain, boleh kalian tanyakan minggu depan. Oke? Dan apapun itu kita akan buktikan bahwa Alkitab itu benar. Oke. Waktu sudah menunjukkan lewat, kita sudah hampir 90 menit, pas 1,5 jam. Kita akan, ya, kalau ada pertanyaan boleh, kalau tidak ada ya kita akan tutup dalam doa. Kita berdoa ya. Bapa di surga, mohon hikmat supaya kami bisa memahami dan kami bisa dengan lurus dan logis menilai segala sesuatu, supaya apa yang kami dengar, kami baca,
kami bisa nilai sendiri, dan apakah itu sesuai dengan Alkitab, itu yang akan kami pegang. Tapi apabila tidak sesuai dengan Alkitab, maka kami akan tolak itu. Tuhan bantu kami, buka pikiran kami. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, rekaman dihentikan.